Hai teman-teman, selamat datang lagi di Berbagi Cerita bersama saya Yuyu dan Indra. Halo, apa kabar Yuyu? Baik dong, kamu gimana? Baik-baik, sehat-sehat. Jadi siapa tamu kita hari ini, Indra? Tamu kita, kamu suka nonton film nggak? Kan suka? Genrenya apa? Film kesukaanmu apa? Genrenya yang santai-santai, yang nggak mikir, tapi aku juga suka banget dokumenter sama thriller. Oke, kalau aku tuh sukanya film itu yang happy ending. Aku nggak suka film yang nggak happy ending. Nah, tamu kita sekarang ini, dia kayaknya lebih suka daripada kita berdua. Dia kesukaannya terhadap film itu lebih lah daripada orang-orang kebanyakan. Siapa dia dan apa yang dia lakukan, apa yang dia ceritakan, kita panggil dia aja sekarang. Gimana? Oke. Halo, Faris. Hai. Halo. Halo, Mas Indra, Mbak Yuyu. Bawa teman-teman ya hari ini. Iya, rame Oh ya, iya, Faris. Siapa aja tuh? Rame. Ini ada rombongan Justice League yang kemarin itu baru mendapatkan keadilan. Karena versi film aslinya yang 4 jam baru keluar. Oke, jadi kalau 2017 itu versi ininya lah ya, yang banyak mengecewakan penonton. Nah, ini kemarin baru keluar nih. Gitu. Oke. Nah, ini keren. ketahuan kan Yuyu tadi di awal aku sempat ngobrol sama Yuyu, Faris. Yuyu itu sukanya film-film dokumenter, ya kan, film-film ringan. Terus kalau aku tuh sukanya film-film happy ending. Jadi aku tuh nggak mau, prinsipku tuh karena kita nonton tuh bayar, kita harus happy. Nggak mau aku tuh yang sedih, horor-horor. Betul, tapi Faris ini beda. Dia udah tahu nih berapa jam lah, apalah gitu, ya kan. Jadi Faris ini hari ini akan bercerita tentang kesukaannya, tentang hobinya dia yang berkaitan dengan film. Bagaimana dan apa, nanti kita langsung tanya aja ke Faris. Gitu ya Faris ya? Oke. Nonton film suka, ketahuan banget suka. Nah, tapi yang spesial dari Faris adalah dia punya YouTube channel yang nge-review film. Yes. Iya. Dan udah banyak, udah 28 review lagi udah 100, tapi yang menarik juga adalah viewernya dia itu bisa aku cek yang paling banyak, itu sudah paling banyak 287K. Yes. Itu ditonton sendiri semua enggak dong ya? Itu ditonton sama keluarga sebenarnya, 257.000-nya gitu. Iya. Nah, sebenarnya Faris itu sejak kapan sih hobi nonton? Aku yakin pastilah ya. Tapi sampai niatan bikin YouTube channel untuk review film itu awalnya gimana sih? Sebenarnya itu mulainya tuh di akhir 2018. Jadi mulainya tentu karena hobi nonton film. Cuma kayaknya kalau sekedar nonton film, kayaknya sayang gitu kalau nggak dokumentasikan. Karena kan setiap kita nonton film, mungkin Mas Indra, Mbak Yuyu, juga ngerasa nih, kadang-kadang nonton film, kita tuh kadang-kadang nggak puas dengan filmnya. Atau ada film yang bagus banget, kita mau saranin ke teman-teman, ke keluarga, ke teman-teman gitu kan. Wah ini keren nih gitu. Terus waktu kita nonton pun kadang-kadang tuh kan reviewnya bisa mix. Kadang kita senang, teman-teman kita nggak senang, atau sebaliknya gitu ya. Kadang-kadang bisa debat tuh. Wah menurut gua bagus kok. Wah kayaknya biasa aja gitu kan. Nah, jadi karena senang nonton film, terus kayaknya portofolio, kayaknya nonton filmnya banyak gitu ya. Terus kayaknya seru nih, kita dokumentasikan aja. Aku dokumentasikan. Terus dimuat di platformnya apa sih yang paling bisa diakses orang ya? Sekarang YouTube gitu kan. Ya syukur alhamdulillah waktu meluncurkan YouTube itu, ya pertama-tama sih nggak ada yang nonton ya. Ya obviously lah gitu ya. Kita gathering traction dulu. Terus kalau nggak salah sekitar sebulan setelah mulai YouTube, sempat tuh ada satu film yang direview tembus 50.000. Gitu. Jadi kaget 50.000, wih ternyata ada yang nonton juga nih gitu. Ada yang nonton, dan yang bikin seru lagi itu ada ininya. Kalau netizen Indonesia tuh paling seneng komen. Komennya itu kadang-kadang jahat gitu, kadang-kadang mendukung, setuju bang gitu kan. Wah, ini sampah lu bang gitu kan.
Nah, itu yang bikin seru. Itu karena punya ini ya, punya mainan baru gitu ya, ditangkapin aja satu-satu gitu, enak gitu. Dan akhirnya ya udah terus aja coba upload terus. Ya kadang ditonton dikit orang ya nggak masalah juga gitu. Kadang-kadang unexpectedly banyak gitu. Ya gitu ya, seru lah gitu. Jadi kayak upaya mendokumentasikan passion pribadi aja sih gitu. Siapa tahu ada value atau berarti bagi orang gitu sih. Tapi kalau film maksudnya kan netizen Indonesia suka komen tuh. Nah, kalau komen-komen negatif itu bikin down atau malah wajar coba jaban ini gitu enggak ya? Justru sebaliknya. Jadi kayak waktu setahun yang lalu itu ada film Gundala. Aku nggak tahu Mbak Yuyu, Mas Indra nonton apa enggak ya? Jadi Gundala itu kan filmnya Joko Anwar dan itu kan digadang-gadang kayak superhero pertama Indonesia lah, yang digarap serius gitu kan ya. Nah, surprisingly untuk aku nonton sebenarnya ya kita tentu apresiasi usahanya ya, it is a good film gitu. Tapi menurutku kayaknya lebih bagus lagi nih. Akhirnya aku bikin review, judulnya Kecewa dengan Gundala gitu kan. Itu yang dislike itu 90%. Yang dislike 90%, sisanya oke, dan itu banyak banget ratusan gitu komennya. Dan komen itu jahat-jahat semua sih gitu. Tapi ya lagi-lagi dalam review sih kita sifatnya itu ini ya, review itu kan subjektif gitu. Kayak kita suka sama sesuatu, kayak kita makan sesuatu gitu ya. Kita kadang-kadang suka, kita ngerasa keasinan, tapi bagi orang fine-fine aja gitu. Jadi ya ulasan itu kan subjektif. Kalau kita suka belum tentu orang lain suka. Nah, yang itu juga yang sering aku jelaskan. Kalau misalnya balesin komen gitu ya, nggak pernah balik salty gitu, tapi ya jelasin ya ini kan pendapat saya gitu. Jadi ya terserah. Kalau misalnya terima ya bagus. Kalau enggak ya nggak apa-apa, saya tetap bikin review lagi gitu. Tadi Faris mulai 2018 akhir, ya kan? Yes. Berarti kan sekitar 2 tahun lebih dikit lah. Terus tadi Yuyu udah bilang videonya sekitar 70-an. Berarti kalau dibagi 24, berarti sebulan tuh 3 review ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, prosesnya gimana sih Faris? Apa Faris itu memang sengaja nonton film terus di review? Atau film-film zaman dulu yang udah pernah ditonton baru di review? Atau gimana? Proses produksinya gimana setiap video review itu? Jadi video review sebenarnya singkat banget, paling cuma 3-4 menit. Paling lama tuh ada tuh 7 menit kalau nggak salah. Waktu itu aku nge-review salah satu dokumenter. Tentunya punya ini juga sih, punya kayak ground rules lah. Jadi kalau mau nge-review pasti harus nonton full gitu. Nggak boleh kayak nonton review orang terus nge-review lagi gitu. Nah, itu tuh nggak boleh gitu. Karena ya jadi nanti reviewnya kayak review di permukaan aja gitu kan. Jadi kita dan nggak passionate ngerjainnya, kayak aduh males lah gini, kayak nggak ada artinya bagi kita. Nah, awal-awalnya itu aku bikin review itu karena aku suka dulu dengan filmnya gitu. Dan itu kadang-kadang nggak tentu nih Mas Mbak. Kadang-kadang aku sering nge-recall balik film-film lama gitu ya, terus aku nonton gitu, pas ini kayaknya bagus nih, aku review deh gitu kan, supaya orang nonton gitu. Jadi suka-suka hati aja pertama ya, tapi lama-kelamaan kalau kayak gini mungkin traction-nya agak kurang, jadi mesti ngikut orang lagi nonton apa gitu, kita terpaksa nonton walaupun sebenarnya mungkin genrenya nggak cocok misalnya. Kayak misalnya saat ini kan banyak ya gelombang film Korea itu kan banyak banget gitu kan. Nah itu sempat dilema tuh, ini nonton nggak ya? Karena mungkin kalau dengan pop culture-nya Korea aku nggak terlalu dekat lah gitu, kurang ada pengetahuan. Tapi coba aja deh gitu, nonton. Waktu di review, wah ternyata lumayan views-nya. Jadi cara reviewnya sih nonton dulu, terus bikin skrip, kayak skrip outline-nya aja gitu ya. Terus dibagi-bagi, biasanya aku udah ada template-nya mau ngebahas apa. Terus tag voice over-nya gitu ya, voice over, terus baru editing gambarnya, kadang-kadang dengan sedikit animasi. Baru ya diluncurin gitu. Luncurinnya juga tadi tuh Mas Indra bilang sebenarnya sih aku maunya sekali seminggu gitu. Tetapi ya kadang-kadang 2 minggu sekali, kadang-kadang sempat waktu itu sebulan itu nggak ada upload. Jadi ya dalam usaha untuk konsisten juga sih. Gitu. Semua dikerjain sendiri ya Faris? Totally sendiri.
totally sendiri, terus otodidak aja. Jadi cari editing software sendiri, cari bahan-bahannya sendiri, downloadin video. Jadi ya seru aja kayak punya mainan baru kan pertama-tama itu. Sampai sekarang sih ya masih happy aja sih ngerjainnya gitu. Angle review-nya Faris apa sih? Maksudnya gini, kalau aku kan tadi jelas ya, film bagus itu happy ending. Film bad ending itu berarti jelek. Kalau Faris apa? Apakah sinematografinya, apa ceritanya, apa-apa sih yang biasa Faris pakai sebagai point of view dalam mereview film? Oke, mungkin yang nggak banyak orang sadari gitu ya, bahwa film itu arguably bisa didebat sebagai salah satu seni yang paling tinggi kalau menurut gue. Karena di film itu bisa menggabungkan banyak seni-seni gitu ya, yang lain-lain, dan semuanya disatukan dalam sebuah proyek besar. Jadi yang kita lihat di permukaan itu, yang kita lihat di bioskop, di layar, itu mungkin cuma tip of iceberg-nya aja kan, tapi dalamnya itu banyak kru, banyak scheduling ini, satu film mungkin bisa tahunan, bisa bulanan dengan jadwal yang ketat gitu. Nah, dari sana aku coba ubah-ubah tuh, coba partisi-partisi. Misalnya kayak dari directing-nya gimana gitu. Lalu dari smooth nggak antar transisinya gitu, adegan-adegannya. Kayak itu kan berarti dari editing-nya gitu ya. Terus yang paling gampang dinilai acting-nya gimana gitu. Karena kan nggak selamanya aktor terkenal, aktris terkenal itu punya acting yang bagus gitu. Kadang-kadang ada bagian flop-nya, begitu juga dengan director. Lalu ada dari soundtrack-nya gitu. Jadi hal-hal yang membuat kita tenggelam dalam film itu yang dibahas gitu. Apakah kita sadar bahwa ini film atau enggak ya gitu. Kadang-kadang kita kan ada film yang saking kita excited-nya nonton, kita nggak sadar kalau ini film. Wah ini. Waktu tanda-tandanya mungkin gini. Ketika kita selesai nonton, kayak ada rasa gimana ya, ada perasaan sesuatu lah. Ada rasa hangat mungkin, ada rasa ketawa, ada rasa kesel gitu. Nah itu yang dinilai itu kayak emosi apa yang muncul. Tentunya juga sisi-sisi teknis juga aku coba itu ya, coba bedah gitu. Tapi kayaknya sisi emosinya itu yang perlu ini, karena biasanya tuh korelatif itu. Kalau misalnya eksekusinya bagus, biasanya sisi emosional penontonnya kegarap gitu. Itu yang angle-angle itu yang coba aku buat, dan supaya ada matriksnya itu kayak ada judgement-nya gitu. Kayak filmnya ini aku adjustment-nya pakai ini lah, kayak nilai kuliah. Jadi A, B, C, D gitu. Misalnya kita langsung verdict D, kalau D mah jelek gitu kan. Kadang ada A+, A+ mah bagus banget gitu. Jadi ya nonton review jadi kayak punya ini lebih bagus dari film ini ya, secara subjektif ya. Nah, seperti itu sih. Selama kan tidak semua orang rajin nonton film. Betul. Suka nggak misalnya mungkin ada teman-teman atau yang nonton justru jadinya kayak spoiler nih gitu. Oke. Jadi itu salah satu ground rules juga. Jadi nggak boleh spoiler. Tapi kalau mau spoiler biasanya dibatasin gitu. Jadi kayak ada berapa, misalnya 1/4 dari review itu kita bilang kalau ini spoiler. Kalau belum nonton nggak usah lanjut nonton gitu. Mending nonton filmnya dulu gitu. Jadi ya sedikit sih, karena punya ground rule itu nggak banyak sih yang protes gitu. Paling protesnya lebih banyak soal tanggapan filmnya. Kayak wah kayaknya enggak deh, kayaknya ini nggak bagus, kayaknya ini bagus ya, gitu-gitu loh. Jadi kalau spoiler sih nggak banyak yang protes. Kalau aku malah termasuk orang yang suka sih spoiler. Jadi aku tuh malah aku nyari spoiler. Biar nggak usah nonton dia. Ini kebalikan aku nih. Ya, aku tuh pernah ya diajak nonton sama temen gitu. Mereka berdua terus ngajakin aku nonton filmnya Joko Anwar juga, Modus Anomali. Oke. Aku duduk gitu. Ini kok filmnya kayaknya agak aneh ya. Aku kayaknya nggak suka ya nonton. Terus aku di situ adalah melakukan googling dengan Modus Anomali spoiler. Terus aku pengen tahu ini apa. jadi sebenarnya gini Faris, maksudnya Faris punya ground rules bahwa nggak boleh ada spoiler, tapi percayalah bahwa penggemar spoiler itu tetap ada sebenarnya. Jadi iya betul. Itu ide menarik juga sih ya. Pasti ada yang nonton juga ya. Walaupun nanti komennya menghujat, yang penting kliknya banyak. Betul. Kalau menurut Faris kan ada IMDb, ada banyak Rotten Tomatoes. Ya, Rotten Tomatoes gitu. Kalau menurut Faris yang valid yang mana? Yang paling oke, yang paling sama lah sama Faris gitu.
Kebalik sebenarnya. Jadi aku sebenarnya berkaca ngelihat juga review-review dari ya, IMDb sama Rotten Tomatoes. Tapi salah satu kayak ground rules lagi yang aku pegang, kalau mau nonton filmnya itu kalau nonton film tuh di review ya, jangan lihat IMDb atau Rotten Tomatoes dulu gitu. Oh. Jadi itu kayak menjaga standar kita juga secara subjektif lagi-lagi. Kita berusaha objektif terhadap subjektivitas kita gitu. Jadi kayak misalnya nonton, terus kita bilang kalau aku sih ngeliat ini kayak filmnya segini deh skornya gitu, misalnya B gitu. Terus kita lihat di Rotten Tomatoes sama nggak ya? Karena kan Rotten Tomatoes kan kayak situs agregator gitu kan. Orang tuh generally suka atau enggak gitu kan. IMDb juga seperti itu. Jadi ya itu justru sebagai bahan bandingan lah. Tapi kalau misalnya orang mencari referensi, sebenarnya IMDb sama Rotten Tomatoes itu beda banget approach-nya. Kalau IMDb itu rata-rata semua orang bisa komen, semua orang bisa nilai gitu. Kalau Rotten Tomatoes dia bagi dua tuh. Jadi kayak ada kalau misalnya buka Rotten Tomatoes tuh ada kayak kalau kritikus bilang apa, penonton bilang apa gitu kan. Nah, jadi kita bisa milih nih kalau misalnya karena banyak banget film yang kritikusnya senang, penontonnya nggak senang gitu. Kritikusnya 80, penontonnya 30 gitu kan. Kasih skornya. Jadi ya kalau mau cari ini ya Rotten Tomatoes mungkin bisa jadi inilah tergantung kita mau dari mana mau lihat referensi. Oke Faris, thank you udah cerita tuh proses-prosesnya gimana gitu. Tapi yang paling susah menurut Faris apa sih? Challenge-nya apa aja sih ketika menciptakan review ini? Apalagi sekarang kan mau nggak mau ada kayak driver, ada yang nge-like nggak ya, ada yang nge-view apa nggak ya gitu-gitu. Jadi kadang-kadang itu membuat hidup kita agak lebih susah dibandingkan awal-awal dulu ketika kita pengen jadi YouTube kreator lah. Apa challenge-nya, Faris? Mungkin gini, kalau aku sih melihat metrik itu bonus aja sebenarnya gitu. Jadi kalau kita memulai channel YouTube gitu ya, jadi YouTuber lah gitu ya tanda kutipnya, tergantung dari niatan dulu sih. Kalau mau cari likes banyak, subscriber banyak dengan waktu yang cepat, ya berarti kita menyesuaikan dengan permintaan orang-orang gitu, sehingga tujuan kita tercapai gitu. Tapi kalau aku melihatnya justru pertamanya tadi itu kayak bagian dari dokumentasi pribadi aja sih. Jadi kayak aku nonton, terus kayaknya aku mau review, kayak orang nulis blog atau apalah gitu ya. Ini bentuknya video YouTube gitu. Apakah video ini menemukan penontonnya itu nomor ke-6 lah. 1 sampai 5 Pancasila kan soalnya. Ya, jadi ya nomor sekian lah ya. Jadi pertamanya berangkat ke niat dulu. Kalau aku yang penting aku bikin dulu, orang suka atau enggak itu urusan lainnya lah gitu. Tapi biasanya disitulah kita ini ya kadang-kadang ngerasa sebagai pembuktian apakah passion kita itu punya value atau enggak di mata orang. Dan ini nggak ada salah benar gitu. Syukur-syukur punya value. Kalau nggak pun kayaknya aku tetap posting aja gitu. Karena ya memang aku suka filmnya atau aku nggak suka filmnya sampai harus ngasih tahu orang. Nah, itu kan bisa jadi dua hal yang sama lah gitu. Tapi dengan angle yang berbeda. Jadi sih kalau bagi aku kalau merasa ini harus di-review, aku review. Tapi tentu lama-kelamaan memang betul Mas Indra bilang kayaknya ini deh voice of customer. Jadi kayak orang yang nonton kita itu kadang-kadang perlu didengarkan juga. Misalnya kadang-kadang waktu kita nge-review film A, di komen-nya itu dia bilang, review film ini dong, ini kan lagi tayang, ini worth untuk dinonton atau enggak gitu. Nah itu kadang-kadang perlu diikutin juga gitu. Jadi selalu tuh sampai sekarang dalam menemukan keseimbangan lah antara idealisme dalam bikin konten sama permintaan penonton gitu. Jadi itu yang coba selalu kayaknya ini selalu jadi dilema YouTuber ya atau content creator gitu. Mau cari views atau mau yang kita pengen gitu. Itu ya tapi nikmatnya mungkin di situ menemukan keseimbangan itu. Itu sih. Tapi kalau tadi kalau nge-reviewnya kan Faris tuh pasti suka, nontonnya pasti suka. Komen-komennya pakai matris ini itu pasti Faris suka. Tapi kan ketika kita bikin konten kan ada ngeditnya,
ada yang lain-lainnya lah. Nah itu gimana tuh? Bikin kita stop atau gimana kalau di Faris? Kalau aku selalu basicnya jadinya gini, waktu pertama mulai itu bikin video 3 menit itu mungkin aku butuh waktu berapa ya, 5 jam kali. Jadi kayak mulai mikirnya, terus angle dari mana gitu. Tapi over the time akhirnya kita terbiasa kan, wah ini kayaknya paling nyaman seperti ini, yang paling bisa diterima seperti ini juga gitu. Akhirnya waktu produksinya makin cepat gitu. Karena waktu produksi makin cepat, ya kita semakin efisien kan, dan karena semakin efisien kita jadi semakin semangat lah ngerjainnya. Mungkin itu sih, berusaha untuk mencari formula yang tepat aja dalam review. Kadang-kadang ngerasa waktu ngerjain sesuatu, apalagi kalau memang ini ya, bersemangat karena suka filmnya atau karena nggak suka banget filmnya, itu waktu proses editing itu kayak sesuatu yang menyenangkan juga gitu. Mungkin abnormal, tapi kayak suatu hal yang terapeutik gitu. Jadi kayak, wah ini bisa jadi ini juga ya. Jadi kayak kita tenggelam gitu dalam sesuatu yang pengen kita produksi gitu. Ya, itu keseruan sendiri. Faris, kalau misalnya nggak suka filmnya, kamu nontonnya tetap sampai selesai? Karena ada teman mau review. Kalau aku udah tak matiin sih. Ya, itu pernah kejadian di satu film. Jadi tahun 2018 pada saat itu aku mungkin ini review ke-6 apa review ke-7. Aku punya satu film Indonesia, judulnya aku sebut aja. Namanya mungkin nggak pernah Mbak Mas dengar. Namanya itu Tengkorak. Judul filmnya. Itu sempat tayang di SX1 itu cuma 2 hari karena mungkin saking nggak ada yang nontonnya. Waktu aku nonton tuh cuma 4 orang yang nonton termasuk aku. Jadi aku nonton gitu, ini film jelek banget, sumpah jelek banget. Terus tapi yang pertama angle yang aku coba lihat, ini film Indonesia. Memang dia garapnya ambisius. Karena ambisius itulah jadinya underperform gitu. Jadi kayak jelek banget jadinya. Tapi waktu aku nonton, walaupun gak suka filmnya dan pengen cabut gitu, tapi aku coba ini kayaknya ini deh. Waktu aku nonton tuh justru aku lagi menyusun gimana cara nge-reviewnya gitu. Jadi kayak wah ini ya angle-nya mungkin ini nih, angle-nya film Indonesia, filmnya ini harusnya disupport gitu, tapi kayaknya aku nggak suka, ya tetap harus objektif bahwa bilang film ini kurang bagus gitu. Jadi ya dinikmati aja lah, itu merupakan bagian dari ground rules tadi, balik lagi. Gitu sih. Aku mau nanya nih, Faris. Jadi kalau soal, aku analoginya makanan ya. Aku ini termasuk orang yang mudah bilang enak kalau makanan. Walaupun kebetulan ibuku tuh jago masak sampai jualan zaman dulu. Tapi aku tetap nggak yang susah gitu, nggak yang nyari harus enak banget. Sementara ada temanku yang sangat susah dipuaskan. Jadi kayak misalnya dia itu kayak pernah ya makan sama dia apa ya waktu itu intinya tuh soto atau apa sesuatu yang berkuah gitu, terus udah panas, menurutku udah panas, sama dia dibawa ke kokinya, Mas saya minta tolong dipanasin, ini anget gitu. Artinya dia sangat perfeksionis lah dalam soal makanan. Kalau Faris gimana? Kalau Faris itu menurut Faris sendiri, apakah Faris itu termasuk orang yang standarnya tinggi pas melakukan review atau enggak? Dan apakah itu tuh berubah from time to time? Maksudnya gini, ketika dulu misalnya awal-awal nonton film itu kayak lihat film aja udah senang banget, tapi sekarang seiring dengan berbagai macam film yang udah ditonton, standar itu udah naik. Apa yang terjadi kalau di Faris? Kalau soal itu? Kalau menurutku sih itu ini ya, progressing over time pasti. Jadi waktu kecil aku pernah nonton film, mungkin Mbak Mas pernah nonton, namanya Space Jam. Film Space Jam yang main Michael Jordan. Waktu kecil itu aku nontonnya itu terkesima gitu. Aku nonton tuh SD apa ya? Ya SD itu kita. Ya, wah itu bagus banget filmnya bagi SD ya. Terus waktu sometimes 3 tahun yang lalu aku coba nonton lagi, aku coba reminiscing lah gitu. Kayaknya ini bagus banget di filmnya nih. Waktu nonton kok biasa aja filmnya ya gitu. Kalau menurutku sekarang ya gitu. Jadi ya itu merupakan inilah perkembangan subjektivitas kita lah ya. Semakin lama ya semakin ya mungkin semakin terbentuk nih selera kita. Apakah standarnya tinggi atau enggak, itu menurutku susah juga menilainya gitu. Karena ada orang yang ya relatif terhadap orang. Kalau kita bilang standar kita tinggi, nanti orang dasarnya apa gitu. Karena pembandingnya nggak ada gitu. Tapi makanya pada saat nge-review aku selalu mengembalikan bahwa ini adalah review subjektif gitu.
Kalau suka ya silakan ditonton gitu, silakan diikuti terus channelnya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak ada yang maksa nonton gitu kan. Jadi ya itu sih. Tapi ya over time, waktu misalnya aku pernah salah satu film yang aku suka tuh Godfather kedua. Godfather kedua itu kalau nggak salah tahun film 76. Itu kalau nggak salah aku udah nonton mungkin lebih dari 25 kali. Jadi aku nonton dan waktu pertama dan feeling pertama nonton sampai nonton terakhir kali yang ke 25 kali itu berbeda-beda gitu. Itu bisa jauh banget gitu. Kayak waktu kita nonton pertama, aku nonton Godfather pertama itu aku lupa, mungkin tahun 2004 2005. Itu wah ini film bagus, masterpiece gitu. Tapi ketika udah nonton sekian banyak, kita tuh kayak selalu menemukan hal yang baru gitu. Wah, dia tuh nyelipin ini, nyelipin itu, angle kameranya gimana gitu. Menangkap emosi yang main kan Al Pacino sama Robert De Niro gitu. Itu ya sesuatu yang baru, terus sesuatu yang baru. Jadi ya itu ini sih. Salah satu kalau menurut aku salah satu kemewahan bagi orang yang suka film sih, yang passionate film tuh selalu kayak dia tuh selalu ngelihat film itu, film yang dia suka ya apalagi ya, itu sesuatu hal yang selalu ada yang bisa di-peel gitu, selalu ada yang bisa dikupas gitu. Ya itu sih menurutku. Kayaknya kita obrolan kita ini udah semakin meneguhkan bahwa Faris ini seorang filmholik gitu ya, Yuyu ya. Nah, what's next Faris setelah mengukuhkan diri sebagai sosok yang memang suka dengan dokumentasi, review filmnya udah banyak, yang nonton juga ada banyak. Selanjutnya apa? Apakah mau main film mungkin atau directing film mungkin atau reviewing film apa gimana? Sebenarnya dulu waktu aku SMP, waktu itu udah suka film juga. Salah satu cita-cita itu adalah jadi sutradara film gitu. Jadi dulu sempat bikin cerita, bikin skrip gitu ya. Tapi kayaknya ya angin nasib gitu tidak membawa ke sana gitu kan ya. Jadinya kerja kantoran sekarang gitu kan. Next step-nya mungkin ya bagaimana bisa terus saja dengan channel ini gitu dan terus inilah ya memperbesar kalau bisa lebih banyak orang yang bisa nonton gitu, lebih banyak orang yang bisa menanggapi gitu. Memang sih progressing-nya channelnya itu ya ini ya sempat waktu itu banyak banget nonton, subscriber-nya banyak, terus stagnan, tiba-tiba ada lagi, tiba-tiba stagnan deh gitu. Jadi mau coba lebih ini ya, lebih konstan lah ya perkembangan channelnya. Tapi menariknya gini, karena aku tuh punya harapan yang bikin review film channel di Indonesia itu nggak banyak, nggak sebanyak orang bikin food review gitu, food blogger gitu ya. Nggak banyak gitu. Jadi ya kayak memang niche ya. Jadi kayak nggak banyak juga yang nonton review sebenarnya. Tapi ya karena aku suka, ya terusin aja gitu. Dan lagi-lagi kalau misalnya metriknya tidak terlalu menggembirakan, ya jangan terlalu dipikirin lah. Ini kan cuma balik lagi ini proses dokumentasi pribadi aja sebenarnya. Ya. Tapi ada big name nggak sih? Ada apa ya figur-figur penting di dunia review nggak sih kalau di film itu? Oh, ada. Jadi kalau di dunia review di YouTube paling nggak ya. Di YouTube tuh aku salah satu inspirasi namanya ada YouTuber Amerika namanya Chris Tuckman sama Jeremy Jahns. Itu selalu tuh aku nonton reviewnya dan cara nge-reviewnya gitu. Dan sampai saat ini masih terkesima aja. Hebat deh dia bisa ngomong gitu. Nggak pakai edit kayaknya dia bisa ngomong lancar gitu selama 10 menit. Inggrisnya pasti bagus juga kan ya? Karena orang Inggris kan. Oh iya benar. Dia bisa lancar gitu dan pengetahuan filmnya luar biasa sih. Kayak dia bisa nge-recall banyak ini ya pengen seperti mereka lah gitu. Kalau misalnya ya kenapa nggak kita bikin ini ya? Kalau bisa ada channel Indonesia seperti itu kan juga oke. Pertanyaan terakhir ya, Faris. Pertanyaan terakhir, gimana pendapat Faris tentang film Indonesia dibandingkan film bukan Indonesia? Kualitasnya. Nggak kalah sebenarnya. Film Indonesia itu selalu punya cara atau ini ya, karena mungkin kulturnya beda gitu ya, dan perspektifnya beda, selalu tuh punya hal-hal yang bisa mengejutkan penontonnya gitu. Kadang-kadang penontonnya mungkin nggak siap gitu. Kayak Joko Anwar tuh selalu kayak dia push boundaries gitu. Kayak Mas Indra tadi nonton Modus Anomaly, itu salah satu film yang menurutku terbaik dari Joko Anwar.
Walaupun agak membosankan di 3/4, seperempatnya baru nendang gitu. Lalu ada film kayak dulu tuh, sekitar 2 tahun lalu, Marlina, aku lupa judulnya, Marlina si pembunuh itu ya. Itu juga keren sih. Filmnya luar biasa lah, dan banyak dapat ini juga. Juga film-film klasik yang mendobrak gitu, kayak misalnya Ada Apa Dengan Cinta gitu ya. Walaupun klise gitu, tapi itu salah satu tonggak film Indonesia gitu. Petualangan Sherina gitu kan. Selalu terkadang tantangannya adalah bagaimana si sutradara itu yang biasanya mungkin berkiblatnya ke Hollywood itu bisa menyesuaikan dengan pasar Indonesia, tapi tidak mendegrade produksinya, tidak mendegrade kualitas filmnya. Kalau dulu ingat banyak rumah produksi yang cuma cari penonton, kayak misalnya film-film pocong, terus film-film wanita seksi gitu kan ya. Nah, kayaknya sudah mulai ditinggalkan yang formula gitu. Jadi formulanya sekarang udah gerak ke film-film tuh lebih kayak menuju ke film festival, bagaimana lagi-lagi mencari kesetimbangan antara penonton dan juga kualitas. Jadi film Indonesia punya masa depan yang sangat cerah sih. Walaupun mungkin secara timeline mungkin ketinggalan 100 tahun kali ya dari industri film di Hollywood, bahkan di Bollywood sekalipun nih. Tapi jelas punya masa depan yang panjang, dan bagi sinias-sinias muda sih ini kesempatan yang bagus sih gitu. Semakin banyak film kan semakin banyak juga yang mau direview oleh aku kan. Jadi ya oke aja gitu, simbiosis mutualisme. Oke, Faris, terima kasih banyak sudah berbagi cerita-cerita, ground rules, cara-cara bikin review film, dan cerita macam-macam yang lainnya. Di berbagi cerita, buat teman-teman berbagi cerita yang mau follow YouTube-nya Faris, nanti kita cantumkan. Juga ada IG-nya. Siapa tahu ada yang mau nanya-nanya, ada yang mau ngajak collab, siapa tahu kan, minta di-review, atau mau ngajakin bikin film. Oke, Faris sekali lagi terima kasih atas nama berbagi cerita. Semoga sehat-sehat ya. Ditunggu karya-karya di YouTube channelnya. Semoga tembus semakin banyak yang nge-like, komen, dan subscribe. Itu saja. Oke teman-teman berbagi cerita, sampai sini dulu berbagi cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Stay safe dan bye-bye. Bye. Thank you, Maris. Terima kasih, Mbak Mas.